Ratusan siswa dari SD dan SMP Al-Itqoni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar doa bersama untuk korban gempa bumi di Cianjur. Selain menggelar doa bersama, para siswa juga menggalang donasi dari guru, para siswa, dan juga pengguna jalan. Dengan berjalan kaki, para siswa ini mengajak masyarakat untuk mendonasikan sebagian uangnya untuk membantu para korban gempa bumi di Cianjur. Nah, kegiatan ini selalu kami lakukan setiap ada bencana dan setiap ada korban yang membutuhkan, dan kami sigap langsung turun ke jalan. Nah, kami tergerak ya, anak-anak beserta para guru di SMP Al-Itqoni ini untuk mengajak saudara-saudara kita yang melintas di daerah sepertigaan flyover untuk berdonasi, memberikan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan. Sementara ratusan siswa dan guru SMP Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah menggelar sholat gaib berjamaah untuk mendoakan korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Usai sholat gaib berjamaah, ratusan siswa dan guru mengikuti doa bersama. Para siswa dan guru mendoakan agar korban yang belum terevakuasi bisa segera ditemukan. Selain menggelar sholat gaib dan doa bersama, rencananya para siswa dan guru juga akan menggalang donasi untuk para korban gempa Cianjur. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama rekan kami Esra Ambarita di Posko Pengungsian Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Selamat siang Esra, bagaimana kondisi para pengungsi? Apakah sudah ada warga yang sakit karena berada di pengungsian? Ya, pemirsa, terkait kondisi terkini di Desa Limbangan Sari tempat saya mengabarkan, memang untuk fasilitas warga ini sudah terpenuhi. Bahkan tadi dari Menteri BUMN sudah memastikan bahwa posko-posko yang ada di sini khususnya untuk kesehatan menangani para masyarakat, maksud kami masyarakat yang ada di sini, terus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Dan terkait apakah sudah ada mereka yang sakit, kemudian apakah sudah ada yang membutuhkan pertolongan, ini sekali lagi memang akan disediakan posko untuk puskesmas. Ini tadi langsung disampaikan oleh dari pihak BUMN, karena untuk fokusnya di sini adalah tenda-tenda yang didirikan dari BUMN untuk mensupport maupun mendukung warga yang terdampak. Kami melihat memang dari segi fasilitas untuk kamar mandi, kemudian juga untuk pasokan listrik ini masih terbilang sangat aman. Dan tadi Menteri Erick Thohir sempat mengatakan akan membangun puskesmas, memastikan logistik, kemudian membantu setidaknya 40 desa dan salah satunya di tempat saya mengabarkan. Inilah yang menjadi fokus pemerintah untuk mengkonsolidasi juga terkait apa yang disampaikan dari Presiden Joko Widodo bahwa mereka yang terdampak dari segi bantuan, kesehatan, ini yang menjadi fokusnya, kesehatan dan logistik. Dan jika saya memantau tepat di sebelah kanan saya ini, memang untuk aktivitas terkini yang warga lakukan adalah ada yang bersirahat di tenda, kemudian juga ada yang melakukan aktivitas di luar, dan ini kebanyakan anak-anak juga, dan ada lansia dan orang tua juga. Namun jika kami sempat juga meninjau atau datang ke berbagai posko, misalnya saja tidak hanya di posko saya mengabarkan ini, dari warga sempat menyatakan kepada kami bahwa untuk kebutuhan air, khususnya mereka yang hendak mandi, ini sampai sekarang masih diperlukan. Inilah yang menjadi harapan dari warga, bahwa agar pemerintah langsung menyalurkan air bersih kepada mereka. Namun terkait logistik seperti bahan pangan, kemudian juga untuk air kehidupan sehari-hari seperti untuk minum, ini masih terpenuhi. Hanya ada dua aspek yang bisa menjadi, yang kami sampaikan garis besar, bahwa untuk kebutuhan air, mandi, kemudian juga untuk kebutuhan balita, maksud kami ini belum terpenuhi, sehingga mereka berharap ataupun masyarakat berharap untuk pemerintah datang langsung untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan kami tadi melihat data pemirsa bahwa ada posko trauma healing juga yang didatangi langsung Menteri BUMN, di mana memang tadi kami melihat keceriaan anak-anak sudah mulai tampak. Karena sebelumnya kami sempat menanyakan kepada beberapa warga bagaimana situasi ataupun keadaan anak-anak pasca terjadinya gempa ini, apakah mereka masih ada ketakutan atau panik seperti itu. Disampaikan orang tua memang ketika adanya gempa susulan, apalagi ketika ini terjadi dengan skala yang sedikit lebih besar, ini disampaikan mereka masih panik dan masih kaget dengan adanya gempa susulan tersebut. Dan hal tersebutlah membuat pihak BUMN pun datang untuk memberikan support dalam bentuk pendirian dari tenda trauma healing ini. Kami melihat banyak sekali relawan yang memberikan ataupun datang langsung untuk mengajak anak-anak bermain, memberikan hadiah dan bercengkrama secara langsung terkait adanya gempa di Cianjur ini. Kembali ke Anda, Deta. Baik, Esra, selain ada posko trauma healing, apakah ada aktivitas hiburan untuk warga agar mereka tidak jenuh dan bisa tidak stres gitu di tempat pengungsian?
Ya, data dari pemirsa, jika saya tadi sempat berkeliling-keliling di posko atau di beberapa tempat saya mengabarkan ini, hingga sekarang memang belum ada panggung atau hiburan seperti itu yang biasanya dibuat ataupun yang ada di posko-posko lain. Karena kemarin jika kami meliput langsung di salah satu posko terbesar ataupun pengungsian terbesar di Joglo, ini disediakan panggung hiburan dari pihak TNI untuk memastikan anak-anak dalam kondisi terhibur karena mereka diajak bernyanyi. Namun di tempat saya mengabarkan, saya memantau ini belum ada untuk hiburan seperti panggung hiburan kepada anak-anak, namun ini berfokus pada posko trauma healing. Kami melihat tadi sejak pagi banyak sekali anak-anak yang ada di sana karena ada disediakan banyak hadiah untuk bermain game seperti itu, mulai dari boneka, kemudian permainan juga disediakan. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menghibur dari anak-anak. Kemudian kami juga tadi memantau bahwa masih ada kerusakan-kerusakan yang memang belum diperbaiki, seperti salah satunya adalah masjid di tempat saya mengabarkan ini, bahwa kondisi masjid kami melihat ini sudah tidak bisa difungsikan lagi karena kondisinya dalam keadaan yang sudah hancur begitu. Namun memang kalau kami lihat tidak rata sama sekali, hanya untuk bangunan di lantai satunya saja yang hancur. Dan kami juga melihat ada beberapa warga di sini yang tengah persiapan untuk melakukan ibadah atau sholat Jumat seperti itu. Tepat di tengah-tengah lapangan ini sudah mulai dipersiapkan, dan ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk tetap melakukan ibadah. Karena jika kami lagi meninjau data dan pemirsa, untuk beberapa fasilitas ini sudah mulai diperbaharui, sudah mulai bertambah, mulai dari toilet portable juga tersedia, kemudian juga untuk tempat trauma healing dan berbagai posko-posko yang memastikan logistik dari masyarakat ini semakin hari semakin bertambah. Namun kami akan melihat lagi nanti siang apakah memang sampai di sore hari juga akan ada posko-posko lain yang akan bertambah, mengingat memang kebutuhan masyarakat ini terus semakin bertambah, seperti fasilitas untuk puskesmas dan kesehatan. Kembali ke Anda, Deta. Baik, Esra, kami melihat ada bangunan masjid di sekitar Anda dan diberikan garis polisi. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi masjid tersebut dan apakah memang tidak boleh digunakan oleh para pengungsi untuk sholat? Ya, terkait masjid yang tadi kami sampaikan juga ini mengalami kerusakan pasca terjadinya gempa ini, memang sudah dipasang garis polisi seperti itu, hingga memang kami melihat tidak bisa difungsikan untuk masjid ini, dan memang untuk bangunannya ini dalam keadaan hancur untuk lantai 1 atau sisa puing-puing dari bangunan masjid. Dan sampai sekarang kami melihat ini ada beberapa warga yang memang berdiri di sekitar lokasi namun tidak memanfaatkan masjid ini untuk tempat sholat. Karena saya sempat tadi meninjau tepatnya di tengah lapangan ataupun tengah posko, bahwa masyarakat ini akan bersiap untuk menjalankan sholat Jumat hari ini tepat di tengah-tengah dari posko di tempat saya mengabarkan ini. Dan saat ini memang warga masih terus bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat, dan kondisinya sekali lagi Deta dan pemirsa ini dalam bersiap-siap, dan masih banyak di sini aktivitas yang dilakukan seperti biasanya dilakukan dari warga ketika beraktivitas di rumah. Ada yang menjemur pakaian, kemudian ada juga yang sekadar bermain untuk anak-anak di sini, dan ada yang beristirahat di posko maupun di tenda-tenda tempat saya mengabarkan ini. Namun sekali lagi Deta dan pemirsa, kami akan terus mengupdate apakah nanti masih ada posko-posko lain yang dibangun untuk dari aspek kesehatan, kemudian apakah pasokan logistik akan bertambah lagi, ataukah ada relawan-relawan lagi yang datang terus menghibur anak-anak khususnya di sini, dan apakah nanti pasokan logistik segi lainnya seperti bahan kebutuhan balita, kemudian makanan kudapan akan ada lagi. Kami akan terus mengupdate-nya karena sejauh ini aktivitas maupun pasokan logistik masih terbilang aman. Deta. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan kami akan kembali untuk melihat bagaimana kondisi terbaru nanti.